Selamat malam Indonesia. Anda sedang mendengarkan DNP Evening News yang menghantarkan berita teraktual dan terkini. Edisi hari ini, Kamis 14 November 2024. Bersama saya, Teguh Fadila. Berikut fokus utama kami malam ini. Sri Mulyani pastikan tarif PPN naik ke 12% pada Januari 2025. Penyaluran bansos dihentikan sementara jelang Pilkada 2024 demi menghindari penyalahgunaan untuk kepentingan politik. Anggota DPR Uya Kuya soroti praktik manipulasi klaim BPJS oleh rumah sakit. Pasangan calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 02 Ahmad Lutfi dan Tats Yassin Maimun merencanakan kampanye akbar yang dijadwalkan akan turut dihadiri Presiden Joko Widodo pada Minggu 17 November 2024 di Benteng Pastenburg, Solo. Ketua DPP PSI Jawa Tengah Antonius Yoga Prabowo menyatakan bahwa konfirmasi final kehadiran Jokowi masih ditunggu. Namun, pihak partai pengusung sangat berharap atas kehadiran Presiden untuk mendukung pasangan ini. Acara ini akan dimeriahkan dengan penampilan artis terkenal seperti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, menambah unsur hiburan bagi sekitar 15.000 hingga 20.000 peserta yang ditargetkan hadir. Yoga menjelaskan bahwa kepanitiaan tengah mempersiapkan sejumlah aspek teknis seperti kantong parkir, jalur kedatangan peserta, dan defile arak-arakan menuju Benteng Pastenburg. Sementara itu, Ahmad Lutfi sendiri menyatakan bahwa Jokowi dipastikan akan hadir dalam kampanye tersebut yang menjadi bagian penting dalam agenda Pilkada Jawa Tengah mendatang. Insya Allah, kata Lutfi saat ditanya tentang kepastian kehadiran Jokowi dalam kampanye itu, menegaskan semangat optimisme untuk acara tersebut di tengah persiapan yang semakin matang. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri resmi menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial atau bansos dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Kebijakan ini disampaikan melalui surat edaran atau SE yang ditandatangani Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto pada hari Rabu 13 November 2024. Penyaluran bansos dari kementerian masih diizinkan asalkan dilaporkan secara rinci, khususnya untuk program yang membutuhkan penanganan cepat seperti penurunan stunting. Menurut Bima, penundaan ini terutama untuk menghindari kekhawatiran masyarakat terkait potensi penyalahgunaan bansos oleh calon petahana yang masih menjabat. Wilayah terdampak kebijakan ini mencakup seluruh Indonesia, kecuali daerah yang sedang mengalami bencana seperti Kabupaten Flores Timur di Nusa Tenggara Timur. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa kebijakan penundaan ini berlangsung hingga 27 November 2024, hari pelaksanaan Pilkada. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan bahwa keputusan ini juga menindaklanjuti usulan Komisi 2 DPR dalam rapat sebelumnya, bertujuan memastikan bahwa bansos tidak digunakan sebagai alat politik, menjaga netralitas, dan menghindari konflik kepentingan selama masa pemilihan. Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Hasan Basri Sagala menuduh adanya intervensi aparat negara dalam Pilgub Sumut 2024. Akan tetapi rivalnya Bobi Nasution membantah keras tuduhan tersebut. Bobi menegaskan bahwa dirinya dan tim pemenangan tidak pernah menggunakan aparat negara untuk ikut campur dalam Pilgub Sumut. Ia mengatakan bahwa timnya justru gencar melakukan sosialisasi dan kegiatan di daerah-daerah untuk memperkenalkan program mereka kepada masyarakat. Bobi menilai jika mereka menggunakan aparat negara, mereka tidak perlu lagi turun ke lapangan dan melakukan sosialisasi secara masif di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Sebelumnya, Hasan Basri Sagala menyinggung soal intervensi aparat negara dalam Pilgub Sumut. Ia meminta agar aparat negara bersikap netral dan tidak memihak. Menanggapi hal tersebut, Surya, calon wakil gubernur pasangan Bobi Nasution, meminta Hasan untuk tidak berprasangka buruk. Ia menegaskan bahwa aparat pemerintah harus netral dan proses demokrasi harus berjalan dengan baik. Kevin Manoy melaporkan untuk DNP Integrated.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk memasukkan frasa TNI, Polri, dan pejabat daerah dalam pasal 188 Undang-Undang Pilkada Nomor 1 Tahun 2015. Dengan demikian, anggota TNI Polri yang terlibat dalam menguntungkan salah satu paslon dapat dipidana penjara. Sebelumnya, pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 belum memiliki frasa yang menyebut TNI, Polri, dan pejabat daerah yang bisa dikenakan pidana apabila membuat kebijakan yang menguntungkan paslon tertentu. Dengan adanya putusan MK, tambahan objek pejabat daerah dan TNI Polri yang bisa dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp600.000 dan paling banyak Rp6 juta. MK menyatakan ketentuan tersebut tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap pejabat negara, pejabat daerah, ASN, TNI Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6 juta. Kevin Manoy melaporkan untuk DNP Integrated News. Dalam debat Pilkada Tangerang Selatan 2024, moderator Afiani Malik menegur pendukung salah satu paslon yang melakukan catcalling kepadanya. Catcalling tersebut diduga berupa kata-kata seperti yes baby, okay baby, atau sejenisnya. Afiani langsung menghampiri para pendukung tersebut dan meminta mereka untuk menghormati dirinya serta tidak memanggilnya dengan sebutan baby. Aksi berani Afiani ini mendapat dukungan dari berbagai pihak karena catcalling termasuk dalam kategori pelecehan di ruang publik. Warganet juga ramai mengomentari video tersebut dan menyayangkan masih adanya perilaku catcalling di Tangerang Selatan. Mereka menilai bahwa para pendukung paslon tersebut tidak memahami bahwa catcalling adalah pelecehan secara verbal. Kevin Manoy melaporkan untuk DNP Integrated News. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP akan mulai berlaku pada Januari 2025. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR, Sri Mulyani menyampaikan bahwa implementasi kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan anggaran negara atau APBN meski tekanan ekonomi Indonesia saat ini sedang meningkat. Menurutnya, sudah ada undang-undang, kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan dengan penjelasan yang baik sehingga tidak membabi buta. Sri Mulyani juga menyoroti kondisi ekonomi saat ini yang terlihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang melambat dan hanya mencapai 4,91% pada kuartal 3 2024, lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya. Hal ini turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang kini tercatat hanya 4,95%. Meski tarif PPN akan naik, Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah masih memberi ruang untuk keringanan pajak, terutama pada sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok yang tetap dikecualikan dan dikenakan tarif lebih rendah. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan penerimaan negara sembari menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai fasilitas pajak yang tetap tersedia. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PAN, Surya Utama atau yang dikenal sebagai Uya Kuya, menyatakan bahwa hingga saat ini masih banyak rumah sakit di Indonesia yang diduga manipulasi diagnosis dan tindakan medis demi mencairkan klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang melibatkan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan bersama Komisi 9 DPR RI di Kompleks Parlemen, Uya Kuya mempertanyakan langkah-langkah antisipasi BPJS Kesehatan dalam menangani potensi kecurangan yang terjadi dalam sistem jaminan sosial kesehatan tersebut. Uya Kuya mengungkapkan kekhawatirannya atas tindakan manipulasi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit untuk mendapatkan klaim BPJS Kesehatan. Ia juga menyoroti kemungkinan bahwa kecurangan tersebut mungkin turut melibatkan peserta BPJS Kesehatan. Menurutnya, ia mendengar bahwa di rumah sakit terdapat modus manipulasi diagnosis, seperti menyebutkan operasi katarak untuk satu mata
data sebagai dua mata, atau mencatat tindakan yang sebenarnya tidak dilakukan dengan menggunakan data peserta BPJS. Selain itu, ia juga menyoroti praktik kerjasama antara masyarakat dan dokter. Misalnya, dalam kasus persalinan yang seharusnya dapat dilakukan secara normal, namun diubah menjadi prosedur cesar. Selain itu, Uya Kuya juga menyoroti tindakan readmission atau rawat inap ulang yang ditetapkan kepada peserta BPJS Kesehatan, di mana pasien yang baru saja keluar dari rumah sakit kemudian diminta kembali untuk rawat inap. Ia mengungkapkan pengalamannya mendapati pelaporan dari seorang warga daerah pemilihannya yang pernah mengalami hal tersebut, bahkan hingga berujung pada kematian. Seorang ibu di Batam, Kepulauan Riau tega menganiaya anak kandungnya yang berusia 13 tahun. Pelaku berinisial JU, 37 tahun, mengaku kesal karena ponsel miliknya disembunyikan oleh sang anak. Penganiayaan itu terungkap saat korban melarikan diri ke rumah tetangga dalam keadaan muka lebam dan terantai. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polsek Bengkok. Kepada polisi, JU mengaku kesal terhadap anaknya karena diduga mencuri ponselnya. Pelaku langsung menganiaya hingga mengikat anaknya dengan rantai besi. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius seperti kepala sebelah kiri bocor, luka lecet di pelipis sebelah kanan, luka lebam di mata sebelah kiri, luka lecet di tangan sebelah kanan, luka lecet di bagian leher, dan merasakan sakit di jari tangan sebelah kanan dan kiri. Kevin Manoy melaporkan untuk TNP Integrated. PT PLN Persero telah menjalani kerjasama strategis untuk dua perusahaan besar Cina, Huawei dan SDIC Power, untuk memperkuat kemandirian energi di Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung transisi energi berkelanjutan melalui pengembangan energi terbarukan, seperti energi surya dan PLTA di Mamberamo di Papua. Penandatanganan perjanjian ini disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan perdananya ke Cina pada November 2024. Darmawan Prasojo, Direktur Utama PLN, menyatakan bahwa kolaborasi ini mempercepat transformasi digital di sektor kelistrikan dan meningkatkan kapasitas PLN dalam mengelola energi bersih. Presiden Prabowo menekankan bahwa kerjasama ini penting untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia-Cina dan mendorong sektor energi dan teknologi yang berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik. Salah satu raksasa maskapai penerbangan di Indonesia, Lion Group, akan memberlakukan aturan baru mengenai bagasi penumpang mulai 1 Desember 2024 untuk menjaga kenyamanan dan keamanan perjalanan. Aturan tersebut mencakup pembatasan ukuran dan jenis bagasi yang dapat dibawa secara gratis atau Free Baggage Allowance atau FBA. Corporate Communication Strategic Lion Group, yaitu Danang Mandala Prihantoro, menyatakan bahwa bagasi berbentuk kardus, styrofoam, palet kayu, dan karung dengan berat lebih dari 10 kg akan dikenakan tarif tambahan. Sementara ukuran maksimal ditetapkan 35 x 35 x 30 cm. Jika barang yang dibawa kurang dari 5 kg, tarif minimal akan diterapkan setara 5 kg. Dan barang dengan berat di atasnya dikenakan tarif sesuai berat aktual. Danang menambahkan bahwa opsi pengiriman melalui jasa kargo dapat menjadi pilihan bagi penumpang yang membawa jenis bagasi tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalisasi resiko kerusakan atau kebocoran yang bisa mempengaruhi kenyamanan dan kebersihan pesawat. Aturan ini diharapkan akan mengurangi waktu penanganan bagasi, mengoptimalkan kapasitas ruang bagasi pesawat, dan menjamin setiap penumpang memiliki hak yang sama dalam membawa barang. Dengan aturan ini, Lion Group berharap penumpang dapat menikmati perjalanan yang nyaman dan bebas terkendala terkait bagasi. Demikian DNP Evening News edisi hari ini. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda, serta di kanal YouTube kami di DNP Media Network. Ikuti juga DNP on the Weekend pada Sabtu dan Minggu. Layangkan kritik dan saran Anda di email kami redaksi@dnpmedianetwork.com. Ragam informasi yang faktual dan terkini lainnya dapat Anda baca di situs kami dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Teguh Fadilah undur diri. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.